Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jody Y Channel. Nah, pada kali ini saya sedang bersama Mas Adit Sayuti. Nah, ini yang punya channel Akum Laku. Jangan lupa di subscribe nih di bawah ini ya. Nih di sini Akum Laku. Kalian wajib subscribe pokoknya. Like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi juga. Nah, ini kita lagi di Wedangan sambil nongkrong, sambil pengen ngobrol-ngobrol tentang ya dunia perbisan. Apalagi kita bareng sama pelaku sejarah bis di Indonesia. Ini salah satu pelaku sejarahnya. Wah, tenan. Pelaku sejarah bis di Indonesia. Tua banget ya aku ya. Iya, cukup umur aja. Tapi kalau muka tetap masih muda dong pastinya. Peres. Iya toh. Iya lah. Santai banget toh. Santai. Kita sambil makan, sambil ngopi, sambil terus pokoknya ngobrol-ngobrol di Wedangan. Asik pokoknya. Oh iya Mas, kalau jenengan kenal bis itu sejak kapan toh? Kenal bis ya? Kenal bis sejak kecil. Mungkin sejak dari dalam kandungan mungkin ya. Enggak ding. Tapi urip wis ketoke dekat dengan dunia transportasi. Ibuku dulu cerita, aku tuh mau lahir di becak. Transportasi Mau lahir umum, di toh. becak. Nah, bener. Karena lahirku tuh pas jam 12 malam. Nggak ada transportasi lain waktu itu ya, tahun 80-an selain becak di kota Solo ini tengah malam segitu. Lahir dilalai kan, bapak itu guru, rumah di Kartosuro, guru di Kartosuro, ngajar di Kartosuro, rumah di Kartosuro. Karena setelah lepas dari eyang yang di Solo, pindah ke rumah sendiri di Kartosuro. Eyangku dua, satu dari Solo, satu dari Surabaya. Ibuku dari Surabaya. Kenal bis ya semenjak kecil, karena transportasi paling gampang dijangkau dari rumah di Kartosuro itu adalah bis. Mau naik kereta harus ke Solo, Iya. Purwosari minimal. Iya. Mau ke Purwosari naik apa? Bis. Ke bandara orang mungkin nyandak duite. Nah. Mau ke Jakarta juga naik bis. Jadi kenal bis yo sejak kecil ya, mungkin sejak kecil wis kenal bis. Mungkin bis pertama kali yang tak kenal itu Surya Kencana sama bis tingkat Damri. Berarti dulu sering naik bis tingkat Damri itu ya? Sering. Diajak orang tua jalan-jalan. Rumahnya mbahku kan di Kerten. Jadi dari Kartosuro turun di Purwosari. Iya. Terus nyebrang rel. Nyebrang rel sudah sampai omah mbahku. Seperti itu. Jadi kenal pertama kali bis yo Surya Kencana yang bis cilik kotak itu. Bentuknya masih kotak, bener-bener kotak itu. Sama bis tingkat. Itu ya umur 4 tahun 5 tahunan lah. Surya Kencana itu berarti Kartosuro Palu ya. Lewat yang sekarang koridor 1 berarti ya Mas ya. Yang lewat ini apa namanya? Galabo itu. Slamet Riyadi itu. Iya. Jalurnya sama kayak bis tingkat, cuma kalau Surya Kencana baliknya lewatnya Singosaren. Lewat Singosaren. Oh, berarti koridor 2. Wah, kalau sekarang koridor kan aku. Soalnya saya nggak ke Solo. Iya. Nek dulu Surya Kencana ada 3 rute ya. Satu tuh Surya Kencana A, itu yang lewat tengah sampai lihat di sono. B itu yang lewat sini. Oh iya, yang lewat sini ya. Aku sering naik yang B ya. Sing C nek salah sing lewatnya Pajang. Lewat Pajang. Terus kalau bis-bis yang akap atau AKDP gitu sering naik juga berarti Mas dari kecil? Sering, karena mbahku kan rumahnya Surabaya.
Jadi kalau mau ke rumah Simbah di Surabaya ya mau nggak mau naiknya bis yang dari Kartosuro itu. Tapi bis akap pertama yang aku kenal Jadi Mulyo. Jadi Mulyo. Wah, dulur-dulur tahu nggak tuh? Jadi Mulyo. Jakartanan pokoknya. Jakartaan ya. Itu garasi ini dulu deket sama rumah ayangku yang di Kerten itu. Berarti garasi ini Kerten sini ya? Buri Lokananta, belakang Lokananta. Oh, belakang Lokananta. Garasi ini Jadi Mulyo. Belakang Lokananta. Oh, bapakku juga pernah cerita, Mas. Gitu. Dulu kan bapakku orang Gremet, Mas. Oh. Aslinya Gremet. Dekat rumah itu dulu ada garasinya Jadi Mulyo. Sama dulu pertama kali Sri Mulyo itu garasinya di situ. Sri Mulyo, terus ada di situ dulu ada Selokaton juga. Selokaton ya. Sebelum pindah ke daerah Mojosongo ya. Nah, Selokaton Pak, legend banget loh. Selokaton Jadi Mulyo. Itu terus sisanya yo bis-bis Surabaya dan Sumber Kencono, Jaya Raya, Hasti. Jaya Raya, Hasti, ya. Agung. Terus apa ya? Eka Mira. Jaya Utama dulu juga ada ya, Mas. Jaya Utama dulu aku ngertinya malah jurusannya ke Jakarta ya. Jakarta Surabaya ya. Heeh. Jaya Utama. Dulu kalau Jakarta Surabaya itu ya banyak juga sih. Mandala dulu ada. Mandala ada ya. Dahlia ya ada. Dahlia Indah. Banyak banget pokoknya. Cuma langganan tetap Sumber dulu. Dulu itu langganan Sumber Kencono. Langganannya Sumber Kencono waktu kecil. Dan terminalnya masih di Joyoboyo. Terminal Joyoboyo ya, belum Bungerasi ya. Belum Bungerasi. Itu tahun berapa, Mas? Ya 90-an lah. 90-an ya? 90 awal ya berarti ya? Aku Surabaya sendiri itu kelas 1 SMP ya. Udah naik bis sendiri? Naik bis sendiri ke Surabaya. Ke Surabaya numpaknya Sumber Kencono sih. Sumber Kencono. Iya. Biasanya kalau ya sekarang mah kalau Sumber mungkin nggak separah dulu ya. Dulu mungkin lebih ngawur ya, Mas. Bawain. Wah, aku masalah ngawur ampun sementing banter kok. Sementing banter. Soalnya selama aku naik nggak pernah, ya alhamdulillah nggak pernah terjadi laka. Ya mungkin ngawut ya mungkin iya ngawut gitu loh. Cuma dulu itu masih adrenalinnya masih tinggi kali ya. Jadi ya. Ngelihat kayak gitu tuh biasa banget. Mau aku duduk di kuburan aja pernah loh. Kuburan kan yang ngarep sopir. Iya. Bener-bener ngarep sopir. Iya bener-bener ngarep jendela itu. Ya masih pakai BM berarti, Mas? Apa dulu sasis yang digunakan Sumber Kencono itu biasanya yang sering dinaikin Mas Ayuti itu? Aku ora hafal mereknya. Mau sementing numpak bis. Numpak bis pokoknya. Stasiun siapa, Bu? Sementing numpak bis. Pokoknya numpak bis ya. Patasnya juga ada dulu ya, Mas, Sumber Kencono. Dulu patas ada mesin depan, patas Sumber Kencono. Terus AC-nya AC gendong. AC gendong. Tahun 90-an Sumber Kencono udah ada patas. Udah ada patas. Ya sekarang sudah berganti nama jadi Sugeng Rahayu yang merah-merah itu ya, tapi zaman livery pancing memang sudah ada ya, Mas ya. Livery pancing sih piye? Ya livery yang lama itu loh. Oh, yang gini itu. Livery yang dulu Sumber Kencono itu udah ada patas. Dulu itu ada Sumber Kencono grupnya apa wae ta bentuknya? Maju Mapan itu ya? Maju Mapan. Dulu waktu bapakku pindah Sukoharjo juga akhirnya kalau ke Surabaya naiknya Maju Mapan itu. Karena dikiranya Sumber Kencono. Oh, liverynya podo, cuma namanya Maju Mapan. Oh, berarti dulu bis Maju Mapan itu liverynya sama kayak Sumber Kencono ya? Sama. Abu-abu biru gitu. Abu-abu biru, yo garis-garis kayak Sumber Kencono persis, cuma namanya Maju Mapan. Tulisannya sambung, Mas? Apa? Sama Sumber Kencono, cuma fontnya sama. Iya. Makanya tak kira Sumber Kencono. Tapi Maju Mapan.
Mungkin kayak Eka sama Mira gitu kan dulu sama juga Iya. liverinya. Dulu Eka juga belum ada patasnya. Masih bumel ya, masih ekonomi. Ekonomi non AC kayak gitu. Kalau Jaya Raya Mas? Jaya Raya itu ora patek banter sih, sama kayak Hasti. Malah yang dinaikin Mas Ayu itu nggak dapet yang banter mungkin ya? Ya mungkin. Tapi nggak tahu kalau ternyata Jaya Raya sama Hasti banter, aku juga nggak tahu. Tapi kalau pas naik itu kurang lah, lebih banter Sumber Kencono berarti. Wah, yang penting banter. Eka Wera banter ya kan. Dulu Eka nggak banter dulu ya? Eka Mira itu dulu nggak banter. Eka Mira dulu nggak banter loh. Ini kalau yang banter berarti Sumber Kencono toh? Sumber Kencono. Seini aku ya, sepengetahuan saya, tapi nggak tahu kalau ternyata ada teman lain yang sudah merasakan bis yang lain yang lebih banter dari Sumber Kencono juga kurang tahu. Berarti bis yang paling banter dinaikin Mas Ayuti itu apa? Nusantara hanya satu. Tak kira Sumber Kencono lagi. Paling banter lo ya, sing paling banter. Paling banter. Paling banter Nusantara. Tapi kan Paling banter berarti paling banter dalam arti kecepatannya ya. Kecepatannya. dulu aku pernah naik Sumber Kencono kan emang udah kebiasaan. Aku nggak pernah nandain nomornya, nggak pernah nandain supirnya sopo, banter kabeh soalnya. Pernah dari Solo ya, karena dulu sempat kerja juga di Surabaya. Dari Solo itu jam 11:30, nyampe Surabaya Bung Rase itu jam 3:30. Ya, 11:30 dari Solo itu. Dari terminal Solo. Terminal Solo. 11:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4, 4 jam. 4 jam zaman dulu masih pakainya mesin-mesin lawas, nggak kayak sekarang. Mungkin kalau sekarang 4 jam ya mesin-mesinnya udah baru-baru ya. Cuma aku nggak ngeliat banternya seperti apa. Karena dulu kerja toh, begitu duduk nyari tempat duduk yang ketiga, selonjor nang kono. Udah sampai Surabaya bangun-bangun Bung Rase. Bis kota belum ada yang lewat. Bis kota kan habis subuh baru ada. Iya. Yang nang terminal. Oh iya Mas, selain ke Surabaya, bis-bis yang lawas yang Mas Ayuti kenal itu jalur-jalur mana lagi sih? Surabaya, Jakarta mungkin ya udah biasa ya. Jakarta nggak kenal banyak bis sih. Soalnya kalau ke Jakarta karo bapak lumayan kalau nggak Sedio Mulyo non AC, Sedio Mulyo non AC. itu peluru gitu depannya. Helikopter, bis helikopter. Ya pokoknya ngarepe rada lancip gitu. Kapsul itu ya. Terus Raya. Nek Raya pasti sing eksekutif. Raya eksekutif. Udah dari dulu dari sejak lahir udah terkenal dengan kenyamanannya ya Mas. Nggak tahu, pokoknya bapakku kalau ke Jakarta pasti Raya. Pasti Raya. Seringnya Raya. Pernah nyobain yang lain tapi ora cocok. Kayak misalnya Pak Girinda pernah. Tunggal Tunggal Daya. Itu apa ya? Nggak cocok sih. Iya, paling cocok ya tetap Raya ya. Raya. Kalau nggak ada Raya ya berarti Sedia Mulia itu. Sedia Mulia juga jarang sih. Pernah tapi jarang. Seringnya Raya kalau ke Jakarta. Raya. Karena emang jarang banget juga ke Jakarta sih. Itu berarti saudara atau sepupu atau warga di sana juga nggak ada ya? Banyak malah. Banyak. Ini rata-rata malah sini. Rata-rata kalau lebaran pada pulang kampung karena yang kan masih ada. Oh iya, dan di sini ya. Tradisi lebaran masih ada. Jadi yang merantau itu pada pulang ke Solo. Malah pulangnya kan ke sini, pulang kampung. Mudik lah. Kalau jalur selain Jakarta, Surabaya apalagi Mas?
Solo Semarang. Solo Semarang. Solo Semarang, Solo Jogja. Solo Semarang, Solo Jogja. Solo Wonogiri. Nah itu bis-bis yang lokal-lokal Solo. Apa ya? Bis Jogja Solo itu apa ya? Sri Mulyo, Sri Mulyo. Terus Jaya Putra. Jaya Putra, Putra Jaya. Putra Jaya, Suharno. Suharno, Gotong Royong. Gotong Royong Jaya. Gotong Royong Jaya itu. Purwokerto dulu RP Jaya. RP Jaya. Purwokerto yang- Jogja ya. Purwokerto Solo waktu itu ada. Oh ada ya, ada sampai Solo loh, RP Ada. Jaya. RP Jaya dulu ada sampai Solo. Dia yang lewat selatan. Dulu aku juga sering ke Purwokerto itu lewat utara juga. Ada bis apa ya? Wijaya atau ya? Wijaya, Solo Purwokerto tapi lewat ke Wonosobo. Wijaya, Sumeh, ya. Dia lewat Bawen, Bawen Secang, Ya. naik Wonosobo, Purwokerto. Kalau sekarang itu sisa Diki Putra ada. Diki Putra. Nanti malah. Kapan-kapan harus jajal. Iya, Aku iya, melaku ghost to Wonosobo naik Diki Putra. Dari mana tuh? Solo Ada ya? ada Diki Putra. Bodinya apa? Legasi. Oh, tapi bis lawas juga. Enggak, udah akal 8 sih. Oh, mesin depan ya? Mesin depan, X-Safari Lux. Oh. Bisnya ganteng-ganteng. Bel depan, wingletan gitu. Enak deh. Bisa kayaknya Nah. perlu dicoba nih. Aku melaku ghost to Wonosobo naik Diki Putra. Kelingan zaman biyen. Pokoknya anggar numpak Wijaya mesti muntai. Naik Wijaya muntah karena ya medan jalannya ya. Bedanya Wonosobo tujuannya belok-beloknya seperti itu. Dan jalan dari Temanggung ke Wonosobo dulu ya Ya seperti Sih. itu. ekstrim Nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Apa lebih sempit lagi? Setauku sih nggak sempit lagi ya, tetap 2 jalur kayak gitu. Gitu ya. 2 jalur kayak gitu. Jembatannya juga masih banyak yang belum banyak. Nah jembatannya ya, dipisah-pisah gitu. nek jembatannya kan mengecil biasa. Oh. Tuh, Wijaya. Bisnya malah tangguh-tangguh kayak gitu. Bis lawas tapi tangguh-tangguh. Gotong Royong Jaya itu bisa biru dulu. Nah, Gotong Royong Jaya bisnya biru. Belanggu ya garasi ini. Aku ora tau ngapalin garasi. Aku numpak Solo Jogja ya Solo Jogja. Solo Jogja. Gotong Royong Sri Mulyo, Sri Mulyo. Sri Mulyo itu Breben terkenal banyak copete. Dulu terkenal banyak copet. Dulu ya. Dulu ya. Itu udah bisa banter-banter loh. Bumel dulu itu banter-banter. Solo Jogja dulu balapan terus ya. Iya. Balapan, Beda banter-banter. sama sekarang yang banyak ngetemnya. Nah, kalau sekarang mungkin ya selahnya juga jadi jarang, terus kan ya minatnya sekarang kan udah Iya, beralih ya, nggak ngebis beralih, lagi nggak ya. ngebis lagi sekarang. Ya semoga masih tetap hidup lah. Wonogiri juga sering berarti. Sering karena ada saudaraku juga di Wonogiri. Dulu itu apa ya? Wonogiri apa ya? Gunung Mulia, Gunung Mulia, Timbul Jaya, Timbul Jaya, apa nih ya? Muara, itu ya. Muara ada. ngerti aku. Muara, terus ini Pangestu Mulyo, Estu Putra, Iya, Estu Putra, Estu Putra, Purwowidodo. Purwowidodo. Banyak Wonogiri itu. Kalau Tapi gitu. justru karena jarang luar kota, seringnya naik bis-bis medium, bis medium yang pedesaan-pedesaan gitu. pedesaan. Ini trayeknya kemana aja mas kalau Mas Ayuti naik itu? Nek Kartosuro Sukoharjo tuh aku seringnya Wahyu, Wahyu, Sukoharjo Makmur, Budi Utomo. Sukoharjo Makmur, Budi Utomo, itu udah hilang semua itu. Udah Tinggal hilang ya? sisa, Sekarang sisa udah Wahyu. ada? Wahyu Satu masih? tok. Wahyu masih satu tok. 1 unit. Maksudnya satu PO lah. Oh, 1 PO kirain tinggal 1 unit. Enggak, masih ada ya paling enggak 10 sampai 9 lah. Wahyu Sukoharjo Makmur, Budi Utomo, Budi Luhur kalau ke Solo. Budi
Budi Luhur, Solo, Sukoharjo berarti. Solo Kartosuro. Solo Simo ya? Simo apa nanti? Oh, daerah Boyolali situ lah. Oh iya, Karanggede itu Solo, Simo, lewat Bangak toh. Lewat Bangak. Terus Damar Sasongko, Solo, Jatipuro. Jadi muter tak durung muter ini jenenge Songgorunggi ke kiri. Nah iya, itu masih eksis, penumpangnya rame. Damar Sasongko masih ya? Masih. Terus Sediamulya juga ada bis kecilnya, bis medium neng Watu Kelir. Oh, Sediamulya ada juga? Ada. Watu Kelir Solo. Baru tahu aku malah. Medium, bis medium Sediamulya Solo Watu Kelir ya. Habis bis pedesaan kita bahas bis wisata nih yang dikenal sama Mas Sayuti. Nah ini pasti kalau zaman kecil, zaman SMA, terus SMP, pokoknya itu study tour pasti naik bis wisata dong. Betul banget. Kalau bis wisata yang jenengan kenal itu di sekitaran Solo itu apa tuh yang sering dipakai? Saya nggak gitu hafal yo, maksudnya bis wisata yang ada di Solo itu saya nggak gitu hafal dulu apa aja nggak tahu. Cuma setiap piknik pasti aku ada memori naik bis ini. Tapi nggak tahu asal bis itu dari mana. Oh iya. Kayak waktu SD itu piknik ke Keraton Solo. Karena sekolahku di Kartosuro. SD di Kartosuro itu naik bis Kopassus. Naik bis Kopassus. Iya, karena dekat dengan Kopassus. Terus banyak siswa situ tuh yang bapaknya itu anggota Kopassus itu. Jadi akhirnya piknik numpak bis Kopassus. Bisnya itu pintunya tengah sama belakang, tapi bis gede. Oh, jadi bis gede, pintunya di tengah sama di belakang. Terus depan itu kacanya belah tapi nyambung. Kayak ini ya, kayak kalau semisal body kayak goyobot gitu ya? Enggak, beda lagi. Ini lebih kotak malah. Lebih kotak lagi. Apa ya? Wah, ramu dengan ini aku malah. Mesin-mesinnya nggak tahu, tapi modelnya seperti itu. Terus SMP itu kan aku di SMP 1 Solo. Itu piknik naik Apollo. Legend banget itu. Apollo. Bis, aku inget banget bis 1 pakai AC. Bis 1 ya? Bis lainnya, 5 bis lainnya nggak ada AC-nya. Ke Jogja itu. Ke Jogja ya? Dari Solo ke Jogja. Apollo. SMA pakai piknik ke Bali, Bang. Tamijaya. SMA udah ke Bali berarti ya? Tamijaya. SMA jenengan berarti kelas berapa? Tahun berapa itu, Mas? SMA itu aku 97 sampai 99. 97 sampai 99 berarti 98 ya. Kelas 2 ya biasanya piknik itu. Kemarin di kelas 3 sih. 99 berarti. 99. Tamijaya tuh. Itu juga PO Legend, wisata juga. Terus bapakku dulu kan juga guru SMA. Jadi anak-anak biasanya kalau murid-murid atau guru piknik pasti diajakin. Waktu di Kartosuro itu pernah ke Jakarta naik Sediamulya sama 2 bis itu, Sediamulya sama Hiba Utama. Oh, jadi piknik dari Solo ke Jakarta ya. Naik Sediamulya sama Hiba Utama ya. Bis A itu Sediamulya, bis B-nya Hiba Utama. Non AC ya, non AC semua. Semua non AC ya? Dulu belum ada bis AC kecuali Raya, kalau nggak salah ya. Berarti ya jarang banget bis AC dulu ya? Waktu SMA di Sukoharjo itu naiknya Tamijaya juga. Pokoknya ke Bali kebanyakan kalau nggak Tamijaya, Jatayu, wah itu legend juga itu. Jatayu, Bali. Itu berarti ya kalau nggak Tamijaya, Jatayu ya. Simpatik. Udah itu kalau ke Bali ya biasanya itu. Ini kalau naik bis malam gitu ya pernah ke Bali juga, Mas? Enggak. Saya ke Bali
piknikan biasanya. Piknikan Tok. Nek secara piknik sama keluarga, pernah piknik sama keluarga tapi nggak naik bis, naik mobil sendiri. Sampai nyasar bareng. Dulu nggak ada map. Google Map belum ada dulu. Kita ya. selalu bawa peta yang gede itu. Wah, kayak bener-bener kayak traveler banget itu. Kayak apa ya? Pokoknya gitulah. Jadi setiap habis kota ini apa dibuka peta. Dora the Explorer. Terus, jadi bekalnya selalu peta itu. Jawa Bali. Ke Sumatera baru bisa nyebrang juga baru-baru kemarin itu waktu sama Sari Harum. Berarti pertama kali ke Sumatera, Mas? Kalau pertama kali Sumatera enggak. Kalau pertama kali Sumatera naik bis iya. Oh iya. Jadi sebelumnya itu ke Sumatera naik pesawat terus. Nah, karena ya. kerjaan ya. Iya kerjaan. Jadi kalau naik bis itu kemarin naik Sari Harum ya. Sari Harum. Videonya udah tayang. Udah. Oh udah no. Jangan lupa ditonton dulu tuh Sari Harum. Monggo yang belum nonton tonton tuh. Sari Harum. Sari Harum PP Mas tuh. Apa PP akhirnya. Akhirnya PP ya. Akhirnya PP. Karena ternyata di Sumatera itu yang ke Palembang itu modelnya nyampe perpal semalam besoknya baru balik. Oh iya. Nyampe perpal semalam besoknya baru balik. Mana memori bis lawas ini ya gitulah. Cuma mungkin ada beberapa kali hal yang nggak mengenakan tuh. Aku pernah di kondektur juga pernah waktu masih kecil gitu kan, namanya anak SMP naik ditanyain lek main di Surabaya karo sapa dhewe, terus bayar tiket gitu kembaliannya tuh nggak sesuai gitu pernah ya. Itu ya ke Surabaya berarti. Berani banget tuh SMP ke Surabaya digedak kondektur sih San. Terus selain itu Mas pengalaman yang nggak mengenakan lagi trip kusut trip kusut itu dulu naik Sumber Kencono juga. Jadi malam 1 Suro libur kan? Iya. Kerjaan juga libur. Mau pulang ke Solo. Ke Mengurase itu pulang kerja jam 5. Jam 4 selesai kerja, jam 5 sampai Mengurase. Nyegat di peron ya, keberangkatan. Iya. Nggak ada bis lewat sampai jam 9 malam. Ini bis apa pada nggak jalan gitu loh. Terus aku tanya, Mas ini bisa kok? Nggak ada Pak. Sampai terus melaku rono Mas, melaku agak ke timur ya, agak ke timur, ke yang hampir ke parkiran. Parkiran biasa bisnis parkir. Iya. Biasanya di sebelum berangkat kan parkir dulu tuh. Iya. Di situ nggak ada yang parkir. Tapi begitu ada yang masuk udah penuh. Ada yang masuk udah penuh. Wah, aku mikir satu Suro ya. Mas, kowe nek pengen nyegat neng pintu masuk wae, wajib. Neng pintu masuk wae. Nyegatnya di pintu masuk ya. Dari jam 5 sore jam 11 malam itu baru dapat bis. Itu pun yang duduk di kuburan. Duduk di kuburan paling depan, ada depan Pak Makaca. Ini sopir di belakangku. di depan sopir jadinya penumpang ya. Di depan sopir mepet kaca dan aku duduk situ itu dari Surabaya sampai Madiun. Duduk di situ. Menikmati aksi blong-blongan. Wah, nggak menikmati lagi, wes. Cekelan kanan kiri, wes depan kaca, wes menyaksikan dengan mata telanjang. Paling ngeri cepet di Caruban. Syarat dan Caruban itu ngeri itu. Begitu Madiun banyak yang turun, langsung nyari tempat yang kosong. Baru bisa tidur sampai Solo. Terus naik HR yang masih JB1 108 ya, 108 Lamborghini ya. kok 108? 109. 109. Oh iya. Figuran. New figuran ya. Figuran. Itu
wah nek kelingan. Sampai nggak bisa berkata-kata. Aku harus kerja kan, pagi harus ada. Bis itu storing di Tegal jam 11 malam. Itu zaman Pantura ya Mas ya? Pantura. 11 malam itu storing di Tegal. Mau disusulin bis yang lain tuh supirnya ngomong, udah aku bisa ngatasin tapi nggak ngeliat waktu gitu loh. Tahu-tahu udah subuh. Bis selesai jam 6 pagi. Sampai Jakarta aku jam piro itu jam 1 kalau nggak salah. Jam 1 siang. Jam 1 Berhasil siang. kerja? Enggak dong. Bolos. Itu yang pokoknya aku naik bis itu pengalaman buruk memang selalu di keterlambatan ya. Kemarin waktu GH itu juga ada kesalahpahaman. Aku minta, kan aku naik dari Surabaya, minta di Agen Medaeng bis yang lewat tol Trans Jawa. Iya. Yo mas, oke. Seatnya berapa? 1A. Wah, paling depan nih. Yes. Oke mas, bayarnya di ini bisa, bayarnya di lokasi. Bisa mas, ya wis. Nanti kalau ini aku langsung bayar. Dapat tronton nih, waktu baru-barunya tronton Iya. GH. Nyampe Agen Medaeng, nebus tiket. Jam 2-an itu bisa datang. Set. Aku lihat, kok 16.26 gitu. Mas, berangkat mas. Yang mana bisnya? Ini. Kok 16.26 itu sing tronton lah. Bannya di korting. Bannya di korting. Udah mulai nggak enak nih. Iya. Apa aku naik terus nanti di oper gitu, dioper di karena trontonnya nggak lewat sini gitu kan. Ya udah naik aja. Gitu naik, duduk, udah bis berangkat. Lihat panah-panah penunjuk jalan di tol itu kok arah Gresik kok nggak lewat tol. Di terminal Gresik juga berhenti. Terus habis itu kok ke arah Lamongan. Aku tekok supirnya, mas ini lewat Pantura. Enggak lewat tol? Enggak mas. Nah aku beli tiketnya lewat tol. Enggak, coba lihat. Pas dilihat ya memang nggak lewat tol. Dapatnya bis yang aku naikin itu lah. Berarti Agen Medaengnya sing kacau ya. Wah, kena zong nih. Dilalai Pantura macet. Jam 11 malam itu baru lepas Semarang. Jam 11 malam baru lepas Semarang. Dari Dilalai Medaeng jam berapa? dari Medaeng jam 2. Jam 2 siang. Mantap. Jam 11 malam baru lepas Semarang. Dilalai di tol Cikampek, Cikampek, Kerawang, Cikarang sampai Bekasi itu macet lagi. Jam 11 siang aku nyampe rumah. Nggak kerja lagi. Bolos lagi. Wah, kacau nih, Pak. Kacau. Tapi nggak ada kapoknya sih naik bis, nggak ada Iya. kapoknya. Ya pasti ada yang bikin seneng, ada pas yang bikin gedek juga ada ya namanya juga. Yes, ya namanya di jalan ya. Di jalan nggak bisa kita prediksi juga ya. Paling berkesan ada aku tuh naik NS1 Rosalia Indah 471 super eksekutif. Pembalap itu dulu. Nah, wah, itu SWOS 471 SWOS itu. Super eksekutif tapi SWOS itu Rosalia. Wah, aku paling baru banter. ngerasain Rosalia banter tuh itu. Banter mau sak masih. Wah. Tadinya mau tidur kan aku dapat di baris kedua. 1, 2, aku baris kedua. Nggak ada tantangan nih, maksudnya nggak ada sawangannya apa ya? Nggak ada tontonan. Karena di baris kedua tutupan bangku depannya itu. Iya. Pas ngeliat, kok bisa masuk. Dilalai. Yang duduk paling depan direbahkan. Terus, wah kelihatan ngarep Rasito turu aku. Menyaksikan opera Pantura. Wah, Zaman bener-bener dulu masih Pantura ya. Asik. Mungkin ya
mania-mania tahun 2014-an, 2015-an kenal pasti sama Rosalia Indah NL471. Kalau nggak salah supirnya namanya Mas Junaidi. Kalau nggak salah loh ya. Nyeronggeng ya? Iya bener Mas, Pak Junet ya, Pak Junet kalau nggak salah. Itu Madiun Merak. Ya, Madiun Merak. Crashnya 472. 472 kuwi ora sos. 471 yang sos. 471. Oh iya, ada ciri khasnya juga Mas. Di depan itu kan ada lete putih ya toh. Nah, aku orang Motore. Kalau nggak salah itu ciri khasnya itu. Jadi ada lednya putih kalau nggak salah di depannya. Setelah bisnya viral itu mungkin ya manianya masang atau gimana gitu. Tapi yang setauku sih itu. Tapi itu yang berkesan terus Mujijaya MD66 yang oranye. MD66. Itu ya banter ya. Wah, banter. Pol. Banter. Mujijaya los. Mujijaya MD066 66. Jadi kalau aku naik Mujijaya ya 77 andalan. Mas Afik 6688 gitu. Nah, 88 Mas Bambang ya. Yang ada komputernya. iya Mas Bambang. Ada komputernya. CPU. Kita pertama kali ke Jepara deh. Jepara naik Mujijaya ini. Pertama kali ke Jepara berarti cuma touring aja ya Mas ya? Touring karena emang awalnya nggak tahu kalau ada Bismania itu, aku nggak tahu. Ada istilahnya komunitas namanya Bismania itu nggak tahu aku. Terus mereka suka touring, aku juga nggak tahu. Kalau aku numpak bis yo numpak tinggal numpak wae, tapi orang gas ada komunitas-komunitasnya seperti itu. Ternyata kok ada. Dan yang ngenalin komunitas itu pertama kali si Grendi. Oh, Bang Grendi Rizky Wahyudi ya. Dulu masih kribo apa enggak Mas? Iya kribo. Kribo dulu ya. Oh, gitu. Mania lawas tuh. Bang Grendi. Namanya Grendi pokoknya dulu itu. Pertama kali kenal ya, berarti yang ngajak gabung sama teman-teman di komunitas Bismania itu ya Bang Randy ya, pertama kali Pertama kali kopdar sama anak-anak Bismania di Lebak Bulus di batu-batu itu di dekat pintu keluar pokoknya. Iya, yang apa namanya trotoar itu ada batunya itu kan, sambil nontonin bis keluar itu, wah keren. Dulu zaman di Jakarta itu PP yang sering naik bis juga. Pertama kali naik bis Jakarta ke Solo itu gemesan. GMS. Mas apa yang sekarang tuh Mas Boy itu termasuk salah satu yang bantu aku naik GMS. Panario Master Combat ya dulu pertama kali touring Jakarta Solo ya. Pulang kampung. Tapi terus naik yang komando itu juga pernah. GMS komando dulu pelarinya itu juga. Komando itu yang apa sih? Ini tentrem. Scorpion King. Tentrem Scorpion King komando 1525 itu. Itu 1525 ya? 1525 itu. Oh berarti itu dulu baru Panario aku kata ya. Panario kan udah 1526. Iya, Master Combat udah 1526. Yang biru toh? Biru. Terus habis itu kalau setiap pulang pasti GMS. Tapi aku istilah ketaton itu mendapat sesuatu yang kurang mengenakan gitu loh. Pas pulang naik GMS dari Ciledug, dapat bisnya yang VIP. Terus hujan bocor. lengkap sudah basah, komplain yang kena yo nggak digagas. Terus dari situ udah nggak pernah lagi naik GMS. Mulai nyari lagi bisa apa ya yang ke Solo dari Jakarta. Itu dapatnya berarti yang misil itu bukan? body pokoknya itu ya bis VIP GMS body jelas juga sih.
Iya. Maaf loh, bukan gimana tapi nggak tahu bodinya juga soalnya mungkin kurang terkenal mungkin ya. Tapi sampai sekarang yang belum kesampaian aku naik itu Gajah Mungkur. Gajah Mungkur. Cocok gini. Gajah Mungkur. Gajah Mungkur. Ada super eksekutifnya belum pernah juga. Gajah Mungkur. Aku juga pengen naik Mas. Ayo agendakan kapan-kapan. Siap. Gajah Mungkur. Itu PO legendnya Wonogiri juga ya. Gajah Mungkur. Mungkin bisa diagendakan trip naik bis lawas gitu ya. Iya. Maksudnya bukan bis lawas tuh bukan bisnya yang lawas tapi PO-nya yang PO lawas. yang lawas. Nah, PO legenda. Dan jarang terekspos juga. Ya. Nah, jarang terekspos. Ya, di Wonogiri juga banyak sih kayak Gajah Mungkur, Tunggal Daya itu, Tunggal Dara, Setia Mulia dan masih banyak lagi. Ya mungkin ya mania-mania sekarang ya taunya ya bis-bisnya ya itu aja. Bis kekinian ya. Bis kekinian. AR, Agra, STJ. Tapi dibalik itu semuanya itu banyak bis-bis lawas yang masih eksis sampai sekarang. Ya Mas, mungkin pesan-pesan buat malam ini saya Mas ngasih pesan apa? Ngasih pesan apa ya? Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Jody Way. Itu. Wah, oh iya aku juga ngasih pesan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Aku Melaku ya. Tontonin terus setiap hari, woy. Pokoknya bis-bisan everyday ya. Ya, bis-bisan everyday. Bis-bisan everyday, everywhere, every time. Pokoknya ngebis. Bis-bisan online. Oke. Bis-bisan. Mungkin segini dulu video dari kita ya. Mungkin kalau banyak kekurangan mohon dimaklumi, minta maaf ya. Soalnya ini kan juga masih PPKM. PPKM. Jadi kita nggak bisa sampai malam-malam juga. Nggak bisa sampai larut malam. Terus ya ini juga di pinggir jalan kan ya banyak kendaraan sliwer gitu kan ya. Betul, namanya betul. juga di wedangan ya sambil nongkrong gini tapi ya asik juga daripada di rumah mulu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin lain kali aku yang wawancara sampean genten ya. Wah, boleh Boleh ya. Nah, boleh. Aku mau wawancara dia di suatu tempat langganannya dia. Oke, siap. Wah, Oke, kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you and